Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Dawati. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P01720 425095. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan edukasi mengenai harga diri situasional. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, setiap orang pasti pernah mengalami perubahan atau kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidup, seperti kehilangan pekerjaan, mengalami penyakit, kegagalan, perubahan kondisi fisik, kehilangan orang yang disayang, atau mengalami masalah dalam keluarga. Kejadian tersebut terkadang dapat membuat seseorang merasa sedih, kecewa, tidak percaya diri, bahkan merasa dirinya tidak berharga. Kondisi inilah yang disebut dengan harga diri situasional. Harga diri situasional adalah keadaan ketika seseorang mengalami penurunan penilaian terhadap dirinya akibat suatu masalah atau perubahan yang sedang dialami. Perasaan ini biasanya muncul karena seseorang merasa tidak mampu menghadapi kondisi yang terjadi atau merasa kehilangan kemampuan yang sebelumnya dimiliki. Beberapa tanda seseorang mengalami harga diri situasional antara lain sering merasa tidak berguna, merasa gagal, merasa tidak mampu melakukan sesuatu, kehilangan kepercayaan diri, merasa menjadi beban orang lain, lebih banyak diam, menarik diri dari lingkungan, serta kurang bersemangat mengalami aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu atau teman-temanku sekalian, ketika mengalami kondisi seperti ini, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing. Masalah yang sedang dihadapi tidak menentukan nilai diri seseorang. Setiap individu tetap memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dan dihargai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali harga diri, yaitu yang pertama, mengenali kemampuan dan kelebihan diri. Cobalah mengingat kembali hal-hal positif yang pernah dilakukan, sekecil apapun itu keberhasilan tersebut. Misalnya mampu merawat diri, membantu keluarga, menyelesaikan pekerjaan rumah, atau melakukan aktivitas yang disukai. Yang kedua, berpikir positif terhadap diri sendiri. Gantilah pikiran negatif seperti saya tidak mampu atau saya tidak suka menjadi pikiran yang lebih positif seperti saya sedang berusaha menjadi lebih baik atau saya masih memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas secara bertahap. Mulailah dari kegiatan sederhana yang mampu dilakukan. Setiap keberhasilan kecil dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian yang keempat adalah berkomunikasi dan bercerita kepada orang yang dipercaya. Jangan menyimpan masalah seorang diri. Berbagi cerita dengan keluarga, teman, atau tenaga kesehatan dapat membantu mengurangi beban pikiran dan mendapatkan dukungan. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan diri. Melakukan perawatan diri seperti mandi, berpakaian rapi, makan teratur, beristirahat cukup, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan dapat membantu meningkatkan perasaan positif terhadap diri sendiri. Baik teman-temanku sekalian, mari kita coba untuk latihan sederhana untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang pertama, sebutkan 3 hal positif yang ada pada diri kita atau yang ada pada diri Bapak, Ibu, atau teman-temanku sekalian. Contohnya, saya adalah orang yang sabar, saya mampu merawat keluarga saya, atau saya mampu belajar hal baru. Dan yang kedua, pilih satu aktivitas yang dapat dilakukan dan lakukan secara rutin. Berikan penghargaan kepada diri sendiri setiap kali berhasil menyelesaikan aktivitas tersebut. Apabila muncul perasaan sedih yang berkepanjangan, merasa tidak berharga, atau kehilangan harapan,
atau kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada keluarga ataupun tenaga kesehatan. Dukungan dari keluarga sangat penting dalam proses pemulihan. Keluarga dapat membantu dengan cara memberikan semangat, aktivitas sehari-hari. Jangan ragu untuk meminta keluarga dapat membantu dengan cara memberikan semangat, mendengarkan keluhan tanpa menghakimi, memberikan pujian terhadap usaha yang dilakukan, serta membantu pasien melakukan sesuatu kemampuan. Demikianlah tadi edukasi mengenai harga diri situasional. Semoga setelah mendapatkan edukasi ini Bapak, Ibu, atau teman-temanku sekalian mampu lebih mengenali kemampuan diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan mampu menghadapi perubahan atau masalah yang sedang dihadapi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.